Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di dalam kajian ketarjian nazismu yang diadakan di PJM Kanor sebagai upaya untuk mencoba mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Sumber hukum, kemudian metode, kemudian yang keempat, yang ketiga pendekatan, yang keempat metode. Hanya 4 komponen saja manhaj sardi kita. Sangat simpel ya. Tapi yang susah mungkin aplikasinya. Ini maksudnya piye itu? Contohnya bagaimana mengaplikasikan? Itu yang harus sering baca buku-buku ketarjian. Kalau nggak bisa, yang nggak bisa menyelami proses penggalian apa? Hukum ya. Makmum aja. Masalahnya Muhammadiyah sudah terlanjur mengharamkan takyir ini. Sikap minimal yang harus ditempuh oleh warga Muhammadiyah adalah ittiba. Sudah tidak memiliki ruang untuk nah, di era Profesor Syamsul Anwar ini ada tawaran atau tajrid dari tentang manhaj sardi, yaitu Profesor Syamsul Anwar itu menawarkan sebuah teori tentang hierarki norma. Tentang apa? Hierarki norma. Artinya hukum itu berjenjang. Norma itu tidak langsung menjadi hukum konkret. Hukum konkret itu ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Tapi harus ada yang memayunginya. Itu yang disebut dengan apa? Hierarki norma. Nah, kalau kita lihat dari atas kemudian sampai melahirkan hukum konkret tadi, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram atau halal dan haram itu. Maka tingkatannya yang pertama ada basic values atau nilai-nilai dasar, yaitu al-qiyam al-asasiyah. Nilai-nilai dasar ini diambil baik dari norma teologis, yuristik, dan etik. Yang misalnya apa? Prinsip kesamaan, prinsip keadilan, kemudian apa? Prinsip ketauhidan, prinsip apa? Yang lainnya apa? Musyawarah dan yang lainnya. Ini yang disebut apa? Nilai-nilai dasar. Semua hukum nanti bisa digali nilai apa? Dasar. Yang kedua yaitu general principles atau prinsip-prinsip umum yang disebut apa? Al-usul al-kulliyah, yaitu deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Ini yang biasanya dirumuskan di dalam fikih menjadi apa? Qawaid fikih. Kaidah yang bicara tentang hukum tapi masih general. Tapi kaidah ini apa? Bisa memayungi beberapa apa? Masalah. Misalnya apa? Al-masyaqqatu apa? Tajlibut taysir. Yaitu apa? Kesusahan itu membawa ke kemudahan. Al-umuru bimaqasidiha. Gitu. Kemudian apa? La dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Terus saja tadi jalbul masoleh. Semuanya syariat itu ingin terrealisasikan kemaslahatan. Yang mana kaidah ini nanti memiliki beberapa cabang. Baru konkret loh atau al-ahkam al
far'iyah, yaitu kualifikasi atau kategori suatu hukum seperti halal haram. Ada 5 hukum ahkam taklifiyah dalam usul fikih, wajib yang harus dilakukan dan haram atau berdosa ketika ditinggalkan, dan sunnah yang ketika dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Kemudian mubah, kalau mubah itu tidak punya konsekuensi apapun. Kemudian haram, ketika dilakukan berdosa, ketika ditinggalkan dapat pahala. Kemudian ada makruh, lebih baik ditinggalkan. Artinya ini, dan contoh penggunaannya ketika kemarin kita sudah mengkaji tentang hukum istri puasa sunnah dalam fikih klasik madzhab apapun termasuk dalam madzhab Syafi'i. Misalnya dengan baca Fathul Mu'in, dalam Fathul Mu'in pun ketika istri mau puasa sunnah itu harus minta izin pada suami. Dalam kitab fikih klasik itu alasannya hanya menggunakan satu dalil, dan itu sudah sah. Tapi kan kebenarannya masih probable. Artinya belum begitu kuat. Alasannya Jangan baca kitab Bulughul Maram. Ada hadis yang mengatakan la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak halal bagi seorang wanita yang istrinya yang suaminya itu ada di rumah berpuasa tanpa izinnya. Yang kedua, hadis Sofwan ibn al-Mu'attal. Sofwan ibn al-Mu'attal ini kan seorang laki-laki ketika istrinya puasa itu dipaksa muka. Kalau sholat dibloki dulu kan. Terus diktator itu Pak. Ya, diktator. Kalau kemudian sholat subuhnya kesiangan. Bangkok. Dalam konteks tadi kenapa istrinya ketika sholat puasa itu suruh muka? Itu kata Sofwan ketika istrinya komplain kepada Rasulullah, jawabnya Sofwan ya Rasulullah, ana rajulun syabun. Ya Rasulullah, ini saya laki-laki masih muda. Fala asbir, maka saya tidak sabar. Kalau istri saya itu puasa sunnah, saya pingin itu masih terhalang. Nah, sehingga ketika itu Rasulullah langsung mengatakan la tasum imra'atun illa bi'idni zawjiha. Perempuan itu tidak boleh berpuasa kecuali tanpa izin suaminya. Fikih klasik ini sudah punya landasan dalam menentukan norma. Tetapi dinilai dasarnya basic values yang adanya persamaan. Kalau persamaan suami istri dalam ini lebih pada konteks unsur biologis. Artinya pernikahan itu persamaan biologis itu tidak hanya laki-laki yang otoriter atau diktator. Istri pokoknya memenuhi dia berusaha untuk itu. Artinya suami jangan sampai mengabaikan hak biologis istri. Apakah Muhammadiyah ini sudah liberal sehingga bicara kesamaan hak secara biologis? Ternyata kesimpulan Muhammadiyah ini juga diilhami dari hadis juga. Itu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, seorang laki-laki yang soleh. Kalau siang hari puasa, nggak pernah muka. Kalau malam hari tahajud terus itu. Dengan mau niru juga susah Pak ya. Nah, artinya ini soleh tapi soleh harus kesalahan. Soleh kelewat kenemenan. Soleh apa jenisnya? Soleh kuadrat. Kalau soleh kuadrat jelas nggak benar. Maka ketika Nabi mendengar apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, kata Nabi
Sum wa aftir, puasa ya buka. Artinya jangan tiap hari apa? Puasa. Kemudian Rasulullah juga bilang apa? Qum wa nam. Kalau malam itu ya tahajud, ya kadang tidur. Jangan tiap hari tahajud. Kalau siang selalu puasa, nanti etos kerja menurun. Istri juga nafkahnya apa? Kurang. Kalau suami tiap hari apa? Tahajud, istrinya gerayang-gerayang yang selalu ketemu apa? Bulik tapi tidak pernah ketemu apa? Bapaknya. Maka ketika itu Nabi mengatakan apa? Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Fisikmu, jasadmu itu punya apa? Hak, yaitu harus dijaga, jangan puasa terus. Sehingga Islam itu mengharamkan shaum dari puasa sepanjang tahun. Kemudian wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu juga punya hak. Artinya kalau malam ya ada hak untuk tidur. Kemudian ini yang penting, wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Sehingga di sini dari dua hadis ini, hadis Sofwan bin Mu'attal dan hadis apa? Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Amr bin Al-As, itu disimpulkan ada nilai dasar apa? Kesamaan dalam hak biologis. Dan kemudian baru general principles. Ada beberapa kaidah yang dirumuskan oleh para ahli usul fikih, yaitu apa? Ada persamaan laki-laki dan perempuan dalam konteks ibadah, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Yaitu ada kaidah an-nisa'u syaqa'iqul rijal. Wanita itu saudaranya laki-laki, berarti ada kesamaan selama tidak ada dalil yang khususkan. Misalnya konteks warisan itu kan ada dalil yang khususkan. Baru disimpulkan konkretnya, al-ahkam al-far'iyahnya. Sehingga kesimpulannya dalam pandangan majelis tarjih ditambah 2 ayat yang wa amruhum syura bainahum. Ada prinsip apa? Musyawarah. Kemudian man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki dan perempuan sedangkan dia beriman. Artinya amal soleh itu syaratnya tidak ada persyaratan gender, yang ada apa? Persyaratan iman. Sehingga disimpulkan laki-laki dan perempuan kalau artinya pasutri, pasangan suami istri kalau mau berpuasa apa? Sunnah itu bermusyawarah. Artinya apa? Ada kedua belah pihak ini ada kesepakatan, sehingga bukan menjadi otoritas apa? Suami saja. Itu yang yang ini nilai tasdid di Muhammadiyah, yaitu dengan menggunakan apa? Teori namanya hierarki norma. Oke ya? Ya mungkin itu saja sebagai kajian tentang apa? Historitas perkembangan apa? Manhaj Muhammadiyah. Jadi yang kita akan jadikan acuan yang bukunya yang ini. Ini ada file PDF-nya atau soft kopinya, bisa di-download di internet. Tulis saja Manhaj Muhammadiyah Profesor Dr. Syamsul Anwar. Mungkin demikian, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Monggo, Pak. Terima kasih. Yang pertama, mengapa sebagian umat Islam mengikuti mazhab? Padahal tidak ada perintah baik dari Allah maupun Rasulnya. Dan apa dasarnya bermadzhab itu? Yang kedua, doa setelah mengkubur mayit. Was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Itu ada doa tertentu atau tidak selama ini? Ya, kita belum tahu. Yang ketiga, zakat fitrah berupa uang itu termasuk kias apa? Makasih, Pak. Uang untuk dimakan. Betul balak itu ada atau bukan? Betul balak.
Ya. Ya. Maka Yang pertama ya tentang hukum bermadzhab. Bagaimana hukum bermadzhab? Sebenarnya sudah ada kajian khusus saya tentang posisi pendapat madzhab dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Nah, enggak? Belum. Sini belum ya. Nah, ada pembahasan apakah seorang muslim wajib bermadzhab. Ada dua pendapatnya. Yang pertama wajib bermadzhab. Nah, ini yang tanya pas Pak Mas'ud. Bukunya ini saya ambil dari Basul Masail Pak, jenengan punya ya. Nah, itu. Kalau di Basul Masail karena NO itu bermadzhab, maka tadi dalam beragama ya taklid mengikuti rumusan madzhab Syafi'i. Nah, di antara dalil yang dipakai, dalil itu dalam Basul Masail ya redaksi kitab kuning. Kenapa kok redaksi kitab kuning atau takbir? Karena tadi sebentar, menurut yang saya tahu, NU itu bukan satu madhab, Pak. Ala ahadi madhahibil arba'ah. Jadi tidak terpaku pada Syafi'i menurut pendapat saya. Ya, itu menarik. Memang dalam NU dikatakan mengikuti 4 mazhab gitu, dan tidak ada spesifikasinya. Tapi gini Pak, di Ahkamul Fuqaha yang putusan Basul Masail yang terbaru, kalau di terbitan milik jenengan itu saya nggak tahu ada kata pengantar dari Profesor Al-Yafi dan juga Syahrul Mahfud. Di situ bercerita kenapa kok buku yang dipakai, kok buku itu orang Muhammadiyah kitab kenapa kitab yang dipakai di dalam Basul Masail itu bisa dikatakan 90% atau 80%, pokoknya presentasinya cukup tinggi ya, itu menggunakan kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i. Di situ dijelaskan alasannya sederhana. Karena kitab ini yang kebetulan dimiliki oleh kiai-kiai NU dan dikoleksi. Artinya wajar. Karena secara umum yang dikoleksi oleh kiai-kiai tradisional itu kitab-kitab madzhab Syafi'i. Artinya itu yang dibaca. Ketika ini yang dibaca dan dijadikan referensi sehingga melahirkan putusan yang secara umum itu referensinya dari madzhab Syafi'i. Dan yang kedua secara historitas kita di Asia Tenggara ini ya notabene-nya Islam itu bermadzhab Syafi'i. Meskipun NU itu mengikuti 4 madzhab, tidak hanya satu madzhab. Tapi dalam konteks di Indonesia itu madzhabnya Syafi'i gitu. Dan kemudian kembali ke tadi, wajib bermadzhab atau tidak? Kalau jawabannya Basul Masail, nanti jenengan bisa lihat di bukunya. Yang pertama ada fatwa atau fatawi al-kubra al-fiqhiyah yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Di dalam mazhab itu kan ada 2, Ibnu Hajar al-Asqalani mengarang Bulughul Maram, tapi dia ahli hadis. Kalau Ibnu Hajar al-Haytami itu muridnya Zakaria al-Ansari atau Syekhul Islam Zakaria al-Ansari, pengarang kitab Fathul Wahhab, terkenal kan? Mesti yang ngaji di pondok pesantren tradisional atau salafiyah yang bukan salafiyah yang sana ya. Itu pasti tahu Fathul Wahhab karena itu diajarkan di tingkat aliyah, tingkat ibtidaiyah itu Fathul Qorib Mujib, tsanawiyah itu Fathul Mu'in, tingkatan paling tinggi apa Fathul Wahhab. Pokoknya kalau sudah Fathul Wahhab itu kiai hebat. Itu punya murid namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Ini sangat otoritatif dalam ada Syafi'i. Di sana dikatakan wa bi anna taqlida muta'ayyanun lil a'immati al-arba'ah. Taklid itu wajib mengikuti 4 imam. Artinya tidak boleh kita bertaklid di luar 4 imam itu.
Jangan kalau itu ikuti sahabat saja, taklid kepada Umar ibn Khattab atau mazhab Abu Hurairah, Abu Bakar, atau kepada siapa? Imam yang lainnya. Misalnya dengan kenapa kok tidak takut kepada Imam Bonjol, Imam Samudra? Imam Samudra. Maka dikatakan di anna madzhabahum intasyara, karena madzhab mereka yang menyebar. Artinya di dunia Islam ini pasti 4 madzhab itu yang dominan. Meskipun Syiah ya ada di Iran itu kan. Tapi secara umum 4 madzhab. Hatta dhahara taqidu mutlaqiha wa takhsisu amiyat khilafi ghairihi. Sampai apa? Kitabnya itu sudah jelas. Yang mutlak itu ditakyid, yang apa? Umum itu ditakhsis. Sehingga sudah diketahui ini kaum muktamad. Sehingga dalam mazhab Syafi'i pun ada kaum muktamad. Kaum pendapat yang boleh difatwakan dan boleh diamalkan. Artinya kalau kita membaca fikih Syafi'i itu ada di situ, dicari kaum muktamad. Dalam mazhab tidak harus mengikuti dalil. Misalnya contoh, tayamum dalam mazhab Syafi'i kan ada qaul qadim, ada qaul jadid, pendapat lama dan tayamum dalam mazhab Syafi'i itu kalau mengusap tangan sampai pergelangan atau siku? Sampai siku. Karena memakai hadis ya Ibnu Umar. Rasulullah mengatakan apa? At-tayammumu dzarbatan. Tayamum itu 2 tepukan. Dzarbatun lil wajhi, 1 tepukan untuk wajah, kemudian dzarbatun lil yadaini ilal mirfaqain, 1 tepukan untuk kedua tangan sampai kedua siku. Tapi hadis ini sama Imam Baihaqi. Imam Baihaqi itu kan ahli hadis yang tulis kitab Sunan Al-Kubra. Semua hadis dalam mazhab Syafi'i sekarang cetakan terbaru itu 12 jilid atau besar ya. Ada di situ. Tapi jangan latah, mazhab Syafi'i nggak punya dalil, berarti jenengan yang tidak punya piknik, nggak tahu hukumnya. Kalau jenengan baca sampai mati pun nggak bakal selesai itu Sunan Kubra itu karena bukunya tebal. Di situ Imam Baihaqi bilang hadis ini mauquf pada Ibnu Umar, artinya tidak sampai pada Nabi. Nah, sedangkan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu apa? Sampai apa? Ruswain, pergelangan apa? Tangan atau kafain. Sebagaimana hadis Ammar ibn Yasir yang dipakai oleh KPT kita. Hadis Ammar ibn Yasir itu kan menjelaskan Rasulullah dalam mempraktekkan apa? Tayamum itu 1 tepukan untuk wajah dan kafain, kedua telapak tangan, tapi yang punggung. Ini 1 tepukan. Kalau menggunakan hadis yang lain kan di Meskipun kita pakai gending ya tidak nampak. Ditiup. Terus diusapkan ke wajah. Tapi sekali, bukan 2 kali atau 3 kali. Tidak usah maskul makhoin. Dalam wudu di Muhammadiyah itu ada ini. Mengusap apa? Tapi kalau tanya enggak, dengan lakukan malah pendidikan. Dan kemudian apa? Yang kiri mengusap tangan kanan, punggungnya saja. Sudah, tidak usah dikembalikan. Karena satu tali, yang sini sudah ditempelkan, tidak usah gini, udah gini, atau apa? Ini udah gini, itu enggak sekali saja, cuma apa? Sekali. Kemudian yang tangan itu hadis Ammar ibn
Yasir. Nah meskipun demikian, hadis Ammar bin Yasir ini sahih, tidak ada masalah. Sehingga Imam An-Nawawi memilih berdasarkan dalil, tidak mengikuti qaul muktamad. Qaul yang dianggap kuat mengikuti mazhab Syafi'i itu sampai pergelangan tangan, karena yang diamalkan itu apa? Qaul. Artinya itu dalam bermadzhab itu tidak selalu mengikuti dalil yang dianggap apa? Rajih. Oke. Nah kemudian ini Pak, ini yang penting ya. Ketika saya di rumahnya Pak Masud ini dibaca dulu, Pak Masud agak lupa saya, tapi saya dengarkan dulu bukunya di bawah. Masih ingat atau enggak? Lupa ada tahu. Ya ini di Tanwirul Qulub Muhammad Amin Al-Qurdi. Coba bagaimana yang dikatakan? Wa ma lam yuqallid wahidan minhum. Siapa yang tidak bertaklid kepada seseorang dari mereka, dari empat mazhab. Wa qala, dan dia mengatakan ana a'malu bil kitab wa sunnah. Saya mengikuti atau beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah. Mudda'iyan fahmal ahkam minhuma. Dia mengklaim bisa memahami hukum dari Quran dan sunnah. Maka dikatakan fala yuslamu lahu. Pendapat itu tidak bisa diterima. Pendapatnya tadi, klaimnya tadi tidak bisa diterima. Bahkan orang itu apa? Huwa mukhti'un, salah, dzalun, sesat untuk dirinya sendiri, mudhillun, menyesatkan orang lain. Jadi kalau jenengan ditanya, kok melakukan ini? Saya mengikuti Quran dan Sunnah. Seolah jenengan bisa melakukan apa? Istinbat. Jadi jenengan apa? Mukhti', salah, dzalun, sesat untuk dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Siyama fi hadzal zaman alladhi amma fihi al-fisqu, terutama dalam masa ini yang fasikan itu sudah umum. Wa kathurat fihi da'wa al-batilah, dan banyak di zaman ini apa? Klaim-klaim kebatilan. Kayak ada orang yang kembali pada Quran dan Sunnah, kembali saja salah. Jadi dulu pernah meninggalkan, sekarang kembali. Jangan merujuk kepada Quran dan Sunnah. Berarti dulu mentara Quran, sekarang rujuk. Nah itu klaim kebatilan. Li'annahu istadhara ala a'immatid din. Karena orang tadi merasa lebih tinggi daripada imam-imam agama. Wa wadunahum, pada realitasnya apa? Tidak sebanding fil ilmi, dalam ilmu, wal adalah, dan keadilan atau integritas, wal intilah, dan apa? Mengetahui dalil-dalil. Artinya tidak ada jalan kecuali apa? Taklid. Kemudian kalau Muhammadiyah ini saya simpulkan singkat saja karena waktunya enggak cukup ya. Intinya semua imam empat itu sepakat idza shahal haditsu fa huwa madhhab. Kalau hadis itu sahih maka itu madhhab. Misalnya Imam Ahmad ini yang menarik, la tuqallid, ini jangan kau taklid kepadaku, wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Auza'i wala Thawri. Jangan taklid Malik, Syafi'i, Auza'i dan Thawri. Tapi yang dikatakan Imam Ahmad, wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya kembali pada Quran dan As-Sunnah. Artinya ketika Muhammadiyah memilih tidak bermadhab, itu justru mengakomodir pandangan-pandangan ulama empat ini dan mengikuti wasiat mereka untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Dalam artian Muhammadiyah tidak merendahkan imam empat ini, justru semakin menghormati, karena pendapat mereka itu bisa diakomodir dalam satu masalah. Mungkin dalam sholat saja kan Muhammadiyah bisa jadi semuanya itu apa? Bisa mewakili. Misalnya ketika kita takbir sunni sama dengan madzhab Syafi'i. Ketika kita apa? Doa kita pakai Allahumma baik sama dengan madzhab apa? Hambali. Gitu. Ketika isti'adzah itu dibaca di setiap rakaat sama dengan madzhab Syafi'i. Ketika bismillah itu boleh jahron, berarti sama dengan madzhab
Syafi'i. Ketika Siron sama dengan mazhab Hambali itu di Muhammadiyah itu. Nah, artinya Muhammadiyah dari dua pendapat ini memilih kembali pada Quran dan Sunnah dan tidak mengakui adanya kewajiban untuk bertaklid atau bermazhab mengikuti salah satu. Tapi kesimpulannya tadi Muhammadiyah tidak bermazhab dan juga tidak anti mazhab. Kemudian yang kedua, yang dua ketika dibanding waktunya udah kemarin. Kasihan yang lain. Ya. Yang kedua tentang kut baladi itu, kenapa kok tidak pakai uang, Mbak ya? Ya. Yang zakat fitri ya? Iya, uang. Kenapa kok nggak pakai uang? Kenapa kok boleh pakai uang? Dalam pandangan Muhammadiyah kan dua itu. Maksudnya zakat fitri itu boleh pakai apa? Makanan pokok boleh pakai uang. Dari pandangan jumhur ulama yaitu apa? Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak mensahkan zakat fitri dengan uang atau binukut dengan apa? Uang. Kecuali mazhab apa? Hanafi. Imam Abu Hanifah membolehkan. Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun orang yang bermadzhab Syafi'iyah melakukan kontekstualisasi, Pak. Sekarang kan tidak ada orang konsisten bermadzhab secara totalitas. Madzhab Syafi'iyah wanita di luar sholat itu harus ada. Tapi berapa persen pondok salafiyah yang teroris ada? Kemudian juga ketika tawaf itu kalau nyentuh kulit kan batal. Ketika di sana biasanya melakukan intikal batal, tidak mengikuti mazhab yang membolehkan, tidak membatalkan. Misalnya mazhab Hanafi. Madhaban. Nah itu namanya intikal, pindah ke mazhab. Karena misalnya untuk menghindari kelupaan niat gitu, boleh niat apa dalam puasa Ramadan di malam hari awal bulan Ramadan, yaitu pindah mengikuti mazhab apa? Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu kan harus ya itu artinya dalam bermadzhab pun dalam beberapa hal itu tidak bisa apa? Konsisten, meskipun dalam teori mereka itu diperbolehkan. Dalam kitab Fathul Mu'in itu ada pembahasan apa? Intikal mazhab. Nah di situ kalau tadi dengan kimah tadi dengan uang itu hanya mazhab apa? Kalau mazhab Zaidi malah mengatakan bayar kimah itu boleh, tetapi kalau ada uzur, artinya diprioritaskan makanan pokok, ketika tidak ditemukan makanan pokok baru pakai uang. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu langsung pakai uang. Nah pandangan tadi itu membolehkan pakai uang, termasuk dengan merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Yusuf Qaradawi. Ketika masyarakat modern, kemudian bukan agraris gitu, maka dengan uang itu dianggap lebih efektif dan lebih mudah gitu. memudahkan. Itu kalau di fatwa tajwid mungkin demikian ya kan waktunya jelas. Ya. Terima kasih Bapak dan saudara sekalian atas kehadirannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
gambar ini.